Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Eji Lucusten dalam podcast yang selalu membahas tentang tema sepak bola Indonesia. Nah, ini kabar yang cukup buruk ya. Bagaimana kita tadi malam nggak bisa ngapa-ngapain saat menghadapi Mali ya. Dengan Mali itu kita kalah 0-3 dan aduh, ini pertandingan cukup ya menjenuhkan. Bahkan saya juga sempat melihat Alexander Swiers Dertek ini menguap. Wah. Dan juga ini bagaimana supporter timnas Indonesia yang berdemo di PSSI menuntut revolusi PSSI, dan juga suara-suara yang mengemuka ya Erick Thohir out dari PSSI karena ya nggak jelas PSSI, apa yang dilakukan PSSI ini nggak jelas. Tapi sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscriber, dan juga jangan lupa untuk Anda memberikan kritikan dan saran pada PSSI, pada Erick Thohir, dan juga Anda kalau sudah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten yang selalu kita tayangkan. Baik rekan-rekan semuanya, tadi malam ini adalah bentuk-bentuk kekecewaan ya. Kalau timnas itu menang, kalah itu biasa ya. Tapi kan bagaimana apa yang ditampilkan permainan di lapangan itu bisa menghibur masyarakat Indonesia. Tadi malam kita sempat melihat Alexander Swiers menguap karena melihat anak-anak U22 yang memang saya rasa tidak bisa bermain secara apa yang diinginkan Indra Safri. Dan tentu saja permasalahannya bukan pada anak-anak ya. Permasalahannya itu ada di Indra Safri. Taktik yang diberikan ya itu nggak jelas. Bagaimana Ivar Jenner itu selalu ke belakang dan meraksek ke tengah itu kan cukup berat ya. Ketika di tengah, anak-anak di tengah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ya dari tengah, belakang hingga depan itu mandul karena nggak ada umpan. Donitri yang punya peluang sebenarnya ya harusnya diumpan ke Mauro Silstra, namun malah eksekusinya itu beberapa kali harus bisa ditepis oleh penjaga gawang Mali. Ini ya karena keterpaksaan yang ada di timnas U22 Indonesia, karena kita diasuh oleh Indra Safri. Sebenarnya ya karena satu ya usia yang cukup senior di usia pelatih saat ini, yang saya rasa itu nggak terlalu pas untuk melatih U22 ya. Harusnya memang pelatih-pelatih yang masih muda, yang punya ya usia 40 ke atas lah, 45, 44 ya. Itu mungkin bisa menjadi penyemangat ataupun ya memberikan kompor yang pas, karena usianya juga nggak terlalu jauh dengan pemain-pemain kita di bawah usia U23 kan gitu ya. Namun ya udah, itu pertandingan udah berjalan dan udah berakhir 0-3 kekalahan kita atas Mali. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana Erick Thohir digonjang-ganjingkan ini digeruduk supporter Ultras Garuda yang menggeruduk PSSI, menuntut revolusi di PSSI. Karena satu, memang Ultras Garuda ya kita merasa sepak bola ini jujur aja di YouTube aja ini kurang peminatnya, karena satu ya itu yang diciptakan PSSI sendiri. Jadi bagaimana penonton kita agak turun semuanya ya. Saya lihat beberapa juga Bung Harpa, Bung Ropan dan lain sebagainya itu juga turun, nggak seperti biasanya kita ketika ada podcast sepak bola langsung wood gitu ya penontonnya. Tapi memang Erick Thohir dituntut mundur karena apa yang disampaikan Bung Harpa ya, one man show. Dan saya juga beberapa podcast yang lalu juga sebenarnya juga menahan agar
Erick Thohir jangan sampai keluar dulu ya. Namun apa yang sudah ada mengerucut, kita juga nggak tahu pihak-pihak mana yang punya kepentingan dalam PSSI ya. Apakah ini memang murni suara atau ada desakan dari pihak-pihak tertentu dengan menggelorkan Erick Thohir out dari PSSI ya, dengan rujukan ataupun tuduhan ataupun sangkaan yang one man show, tidak pernah menggunakan exco. Kalau berhasil itu pasti yang punya nama itu Erick Thohir, kalau kalah atau gagal yang punya kesalahan itu semua exco dan PSSI. Nah itu kan juga jadi persoalan ya. Jadi saya masih sehat ya, masih normal, dan ketika mengangkat tema ini saya juga biasa-biasa aja. Ketika kita mengangkat Erick Thohir apakah out atau masih berada di PSSI, karena satu, kita sampai detik ini belum punya pelatih yang bisa membawa timnas ke friendly match. Dan bagaimana nasib peringkat FIFA kita, yang jelas akan turun karena negara-negara lain kan juga melakukan FIFA Matchday dan mereka pasti juga akan mendapatkan hasil yang baik lah ya dengan FIFA Matchday. Itu yang catatan buat saya ya itu yang saya kemukakan dari 1 bulan yang lalu setelah kita kalah dari Irak dan juga Arab Saudi. Kalau kita nggak ada friendly match, artinya ya peran Indonesia di sepak bola dunia itu akan berkurang dan ranking kita pasti akan melorot dari 123 mungkin ke 130, bisa aja mungkin di atas 130, dan itu kan cukup menyesakan ya dengan yang terjadi dengan sepak bola Indonesia. Nah itu yang menjadi harapan ataupun suara-suara dari ultras ketika mereka melakukan demo di PSSI. Erick Thohir, tolonglah, kalau memang ya Anda melakukan one man show begitu ya jangan di PSSI lah. Anda punya klub Oxford United yang diberitakan Anda sudah mengambil penuh saham di sana. Boleh Anda itu di klub melakukan itu one man show, tapi ini PSSI ini dimiliki oleh rakyat Indonesia, bukan hanya Anda, bukan hanya orang-orang exco ya. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan dengan rakyat Indonesia, karena kita kan masyarakat Indonesia ratusan juta ya, dan berharap prestasi timnas itu bisa naik, berkembang, tapi malah sekarang saya memperkirakan peringkat kita akan melorot, turun drastis ini dari 1, 2, 3 di November ini bisa ke 130-an atau bahkan keluar dari 130 kembali ke 140-an. Nah ini kan lucu ya, dengan apa yang udah dibawa oleh STY kemudian dihancurkan oleh pelatih Belanda, orang-orang Belanda yang saya kira ya nggak terlalu serius melatih Indonesia, hanya mikirin uang aja ya gitu ya. Dan tolonglah Pak Erick Thohir dengarkan suara kita supporter, bukan karena kita benci Anda, enggak. Jangan tunjukkan kalau memang itu one man show ada di PSSI, hilangkan di sana. Nah, demikian yang bisa kita bawakan buat Anda, suara supporter, suara masyarakat Indonesia yang menginginkan bagaimana timnas itu bisa lebih baik, karena jelas ini November pasti peringkat kita akan turun drastis. Aduh, ya udah deh gitu. Dari Jakarta saya Jelu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.